Happy Sunday, everyone! Welcome to Bethany International Church online Sunday service. We are very glad that you're joining us today. So let's all prepare our hearts before we listen to the God's word that will bless our hearts and lift up our spirits. God bless. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta.
Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah tuning in di Sunday Service Bethany International Church Denver. Saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan Yesus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita sangat bersuka cita bisa berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita karena Dia layak disembah, Dia layak dipuji saudara. Mari kita satukan roh kita, mari kita bersama-sama di mana Dia ditinggikan. Di situ ada mujizat, di situ ada hadiratnya, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. You've been
faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name every night. Oh God, you have done great things. Come on, sing it with me. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Sing it one more time, church. Hallelujah, God. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things, and done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. God, you do great things. Let's give him praise. Let's give him praise. Thank you for your freedom, Jesus. Thank you for your faithfulness and your goodness, Lord. We praise you. We praise you, Lord Jesus. We exalt your name and magnify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You're a great God. Hallelujah. Hallelujah. I want to worship you, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. The nations are shaking. There's many things happening in this world right now. And also in America, Lord Jesus. That we come together in united hearts, Lord. That we ask for the pouring of your Holy Spirit. We ask for this revival, Lord Jesus, happening, Lord. The hearts are renewed, are refreshed with the pouring of your Holy Spirit, Lord Jesus. Sing this worship song together with me. Let's ask with all of your hearts. The revival around the world, revival in the city. Hallelujah. We've seen what you can do, oh God of wonder. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, and you will do again. And there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. And there's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of
impossible. And there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. Let's pray for this city. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out. Let's declare this over your city. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. He is able. He is able. Sing it one more time. Oh, let's pray for this city. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival, let hope arise. Let hope arise in you, Jesus. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. Oh, hallelujah. Oh, God of revival. Let's declare this over the city, over the pandemic, over the crisis and economy, over everything in your life, your family, your job, everything. He's the God of revival. Hallelujah. Oh, oh. God of revival, let hope arise. Death is overcome.
Jesus. We're standing in the gap, oh Lord. We're standing in the gap, Jesus. Pour out your love. Pour out your love. Pour out your love over this city, over the nations, over the world, Lord Jesus. Oh, we receive it today. We receive it today. We receive it today, Jesus. Your peace and love and joy is from you, Jesus. Hallelujah. 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 We thank you, Lord. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hati yang mau selalu bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau baik. Engkau selalu turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima lagu persembahan dari hati kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi saudara nyanyikan dengan segenap hatimu. Dengan apa-Ku membalas kasih benar Tuhan. Sungguh mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian Tuhan. Oh, sembah syukur, hormat pujian. Haleluya. Thank you, Lord. Deserve all the glory and honor and praise forever and ever. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Shalom Church. Hari ini saya akan menyampaikan tentang visi dan tuntunan Tuhan memasuki pertengahan tahun ini terus sampai akhir tahun, dan apa yang akan Tuhan perbuat, untuk apa yang Tuhan tuntun untuk kita bersama-sama masuk. Tahun ini, tahun 2020 adalah tahun yang sangat spesial dan sangat unik, karena ini adalah tahun di mana Pastor Nico, gembala kita, menyampaikan dan menetapkan bahwa this is the year of a new dimension. Ini adalah tahun dimensi yang baru. Nah, kita sudah tangkap itu sejak awal tahun, tapi mungkin belum terlalu mengerti sampai kita memasuki kira-kira bulan Maret. Dan setelah COVID ini melanda seluruh dunia, dan kemudian gereja-gereja mulai di lockdown, ditutup semua di seluruh dunia ini, baru kita mengerti ada satu yang baru yang Tuhan sedang lakukan dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Ada dua kata yang ditekankan di situ. New dimension. New adalah artinya baru, berarti yang lama sudah tidak bisa terpakai, harus pakai yang baru. Tapi ada juga kata dimensi atau dimension. Itu merupakan satu ukuran, satu jarak, ya, satu value atau satu nilai atau satu pekerjaan yang bisa diukur tadinya, dan sekarang itu memasuki satu dimensi yang baru. Jadi inilah tahun yang very unique buat kita semua, terutama bagi gereja Tuhan, karena kita melayani dengan cara yang belum pernah gereja dalam sejarah gereja di dunia ini mengalami seperti yang kita alami hari-hari ini. Gereja ditutup semua, tidak terkecuali di seluruh dunia. Bukan karena peperangan, bukan karena satu partai atau golongan atau politik, tapi karena satu kejadian untuk menolong manusia supaya tidak lagi terinfeksi dengan COVID-19 ini. Jadi semua cara lama berubah. Dan kita harus ikuti benar-benar tuntunan daripada Roh Kudus. Karena Dia yang mengetahui yang terbaik. Karena Roh Kudus pun menjadi tuntunan utama buat gereja-gereja kita. Nah, ada yang saya mau sampaikan bahwa Injilnya, esensinya itu tetap sama, tidak berubah. Kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kesembuhan, berkat Tuhan, kebebasan, kemerdekaan dalam Tuhan, surga dan neraka, hukuman mengenai dosa tetap sama isinya, esensinya, namun metodenya sudah berubah hari-hari ini. Dan kita ikuti saja. Kita ikuti tuntunan daripada tiang awan dan tiang api seperti menuntun bangsa Israel di padang pasir. Jika tiang awan itu mulai bergerak, tiang api mulai bergerak, maka seluruh umat Ibrani, anak-anak Tuhan di sana, membereskan tenda-tenda mereka
Dan kemudian mereka ikuti kemana tiang awan dan tiang api itu berjalan. Kenapa? Kalau mereka tidak mengikuti tiang api dan tiang awan itu, maka mereka akan tersesat dan mereka akan binasa di tengah-tengah padang pasir. Kita seperti itu sekarang. Kita tidak tahu akan hari esok. Kita belum tahu tentu sampai kapan COVID-19 ini melanda dunia. Tapi kita punya tuntunan yang luar biasa, yaitu tiang awan, tiang api. Yaitu Tuhan Yesus, kepala gereja yang menuntun gereja dan umat-umat Tuhan yang percaya dan setia kepada Dia. Katakan amin, saudara. Saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, selama Dia melayani di Israel, selama 3,5 tahun pelayanannya, Yesus, esensi daripada pelayanan Yesus terbagi dalam 3 hal, yaitu preaching, teaching, and healing. Ini 3 ministry yang paling utama, yang paling esensial, yang tidak pernah tidak dilakukan selama Tuhan Yesus berjalan keliling selama 3,5 tahun melayani di Israel. Ya, preaching, teaching, and healing. Seperti Tuhan Yesus melakukan 3 hal yang utama itu, seperti ini jugalah seharusnya kami, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini melayani di dunia ini sekarang, yaitu melayani dalam berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan yang sakit. Berkhotbah seperti yang saya lakukan sekarang, seperti yang dilakukan jutaan gereja-gereja tiap hari Minggu, atau mungkin hari-hari lain di tengah-tengah minggu. Berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menghiburkan, menguatkan jemaat, ya, menyatakan kabar baik, juga keselamatan bagi mereka yang akan diselamatkan Tuhan Yesus. Itu baik. Tapi ada saatnya juga gereja harus mengajar, memberikan pengajaran yang teliti secara firman Tuhan, mengajar agar umat Tuhan terbuka, mengerti wawasannya, mengerti akan arti daripada firman Tuhan itu sendiri. Itu perlu dilakukan. Ya, ada kelas-kelas pengajaran, ada Bible school, ada Bible teacher, ya, ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan dengan karunia pengajaran itu luar biasa. Baik. Ya, Tuhan Yesus sendiri pun setelah Dia berkhotbah, seringkali murid-muridnya tidak begitu mengerti akan arti daripada khotbah Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan Yesus memperkatakan suatu perumpamaan yang sangat-sangat mereka bingung dan belum menangkap. Kadang-kadang itu juga berupa teguran yang keras. Dan kemudian setelah selesai dari pelayanan Tuhan Yesus, murid-murid datang dan meminta penjelasan kepada guru. Rabi, apa yang tadi engkau sampaikan? Bolehkah engkau artikan kepada kami? Disitulah Yesus spend His time with His disciples, dengan orang-orang, dengan core grupnya, dan Dia mulai mengajar tentang artinya lebih dalam, lebih teliti, dan membuka wawasan mereka sehingga mereka pun akhirnya mengerti akan firman Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah healing. Kita perhatikan, kita lihat, kita baca selalu, Tuhan Yesus tidak pernah tidak menyembuhkan orang. Dia selalu melayani, dan sesudah itu dan orang-orang itu pun datang. Look, saudara, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang paling populer di saat itu adalah pelayanan kesembuhannya. Sehingga dari segala bangsa-bangsa orang datang, bahkan dari provinsi-provinsi yang lain pun datang, dari negara-negara yang lain pun datang, berduyun-duyun, beribuan orang. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus selalu menyembuhkan mereka tanpa terkecuali. Dan inilah yang hari-hari ini gereja harus lakukan. 3 pelayanan utama: teaching, preaching, and healing. Saya ingin share apa yang Tuhan berikan secara pribadi buat saya, terutama untuk gereja kami di sini. Ya, tuntunan yang begitu spesifik dan begitu tepat yang masuk sesuai dengan ministry daripada Tuhan Yesus ini. Dan saya berdoa agar firman yang saya sampaikan buat Anda semua, Anda bisa nangkap dan Anda akan keluar hari-hari ini dan melakukan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu sama. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ya, demikian juga dengan kuasanya. Kalau Anda dan saya, kalau kita adalah orang percaya, berarti ada Yesus, pribadi Yesus, ada kuasa daripada Yesus dan pengurapan Roh Kudus di dalam kita, maka kita pun akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan untuk gerejanya. Bayangkan kalau Yesus ada hari ini, maka dia akan berjalan keliling, akan terjadi revival yang luar biasa, akan banyak kesembuhan dan mujizat-mujizat yang pasti akan terjadi. Tapi itu sudah sekarang diberikan bagi gereja Tuhan hari-hari ini, yaitu Anda dan saya. Dan yang luar biasa, saat semua gereja di lockdown, ya, gereja itu ada di dalam hidup saudara, dan gereja itu sebetulnya adalah rumah saudara. Rumahmu adalah gereja Tuhan. Dan dari situlah Injil itu keluar lewat pelayanan, lewat internet, ya, lewat media, social media yang ada sekarang. Semua tembok-tembok gereja itu tidak bisa membatasi pelayanan ini. Itulah di New Dimension. Kuasa Tuhan Yesus itu bisa kita sampaikan kemanapun juga, tanpa harus beribadah di dalam satu tempat, dalam satu building, dalam satu gedung. Tapi hari-hari ini the new dimension, sehingga kita keluar memberitakan firman. Bukan hanya lewat satu tempat, bukan hanya lewat satu hari atau satu jam, tapi melewati segala fasilitas yang sudah disediakan buat kita. Katakan haleluya. Semua jiwa-jiwa di seluruh dunia, tidak terbatas, tidak terkecuali, bisa menangkap kabar baik dan kebenaran dari firman Tuhan. Itulah saudara dan saya. Inilah fungsi daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Beritakan kabar baik. Ya, hari ini saya mau menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, sesuatu terjadi dalam hidup saya. Di tahun 2019, tahun lalu, selama kurang lebih 8-10 tahun kami, tiap bulan Desember, itu selama kami hidup di Kanada, kami melakukan physical test atau general check up. Ya, kami dicek semua keadaan tubuh kami dan seluruhnya dicek dengan baik, ya, karena ini memang suatu mandatory dari Government of Canada supaya lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik mengetahui lebih cepat, lebih dini, supaya lebih baik diatasi lebih cepat. Nah, selama bertahun-tahun, ya, rutin kami melakukan check up dan semua hasilnya baik. Ya, kadang-kadang ada kolesterol yang sedikit naik, tapi kemudian diberikan maintenance yang baik, pengobatan yang baik, sehingga semuanya bisa kembali baik, kembali normal. Namun di tahun 2019, saya mulai merasakan di dalam hidup saya, dalam tubuh saya ada sesuatu yang mulai sedikit demi sedikit mulai tidak normal, yaitu bladder saya, yaitu cara saya buang air kecil atau pipis, ya, mulai lebih sering frekuensinya dan lebih sedikit, ya, dan juga lebih sakit rasanya, dan kadang-kadang tidak bisa tertahankan, ya. It's so urgent. Saya dengan istri saya, kalau kita berdua sedang berjalan kemana-mana, saya suka tease her, saya gangguin dia, karena tiap kali kemana-mana, ya, dia harus stop everywhere di banyak tempat hanya untuk ke belakang ke toilet, ya, untuk buang air kecil, pipi. Tapi tahun lalu itu mulai juga terjadi dalam hidup saya, ya. Bahkan pernah saya waktu sedang di Kanada, saya mendapat UTI, ya, atau infeksi saluran kencing. Nah, itu sakit luar biasa. Dan mulai hari-hari itu, saya mulai mengalami perubahan yang cukup drastis dan mulai merasakan sesuatu yang tidak normal. Kadang-kadang tengah-tengah malam saya harus berkali-kali pipi, ya, buang air kecil. Makin lama makin mengganggu, sehingga saya mulai merasakan ada sesuatu yang gejala sakit yang. Dan kemudian di Desember tahun lalu, setiap Desember dites semua, general check up,
Semuanya baik kecuali satu hal. Mereka menemukan dari lab test bahwa PSA level atau itu adalah prostate saya. Prostate itu levelnya tinggi sekali. Yang normal adalah 0 sampai 3. Dan biasanya kalau masuk 3,5, 4 itu sudah berbahaya. Dan saya hasilnya 5,7, cukup ekstrim tinggi, ya. Dan family doctor saya langsung memvonis bahwa kamu udah pasti ada cancer, karena biasanya yang segini itu selalu ada cancer, dan rata-rata, ya, 3 daripada 10 orang di sana mendapatkan penyakit seperti ini, dan levelnya seperti ini adalah cancer. Dan saya sudah mulai mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dengar dalam hidup saya. Kalau saya bisa, kemungkinan besar dan ada cancer di dalam prostate saya. Dia langsung refer saya untuk ke spesialis, ya, spesialis prostate, ya, urologis saya. Dan kemudian cepat di follow up. Itu bulan Desember. Bulan Januari, ya, bulan Januari memasuki tahun ini 2020, begitu Pastor Nico memberikan visi mengenai New Dimension untuk global church-nya, tapi saya diberikan Tuhan yang lebih unik lagi untuk gereja kami, gereja lokal kami di BIC Denver di Colorado ini. Tuhan memberikan satu visi, yaitu Healing Center. Dan saya dapatkan itu di awal tahun Januari. Ya, bahkan Tuhan memberikan satu vision yang sangat jelas sekali. Tulisan Healing Center ada seperti dalam sebuah gedung. Dan kami memang sedang mempersiapkan pembangunan gedung gereja. Tapi di penglihatan saya itu, saya tidak melihat nama gereja kita. Tapi yang saya lihat adalah tulisan dengan jelas sekali dan besar, Healing Center. Dan saya mulai bertanya sama Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau kami lakukan? Dan Tuhan bilang, yes, Healing Center. Dan saya masukkan, saya doa, saya dapat konfirmasi, dan saya mulai sampaikan juga buat leaders di gereja saya. Leaders menangkap, dan kita mulai nangkap, kita mulai tahu ke arah mana Tuhan mau membawa pelayanan kami. Tapi itu baru sebuah visi yang Tuhan berikan. Saya pun belum tahu detailnya bagaimana. Itu di bulan Januari. Dan bulan Januari itu juga kami berangkat ke Meksiko untuk melayani orang di Meksiko, membaptis seseorang. Tapi saya sudah mulai dijadwal untuk follow up secara intensif dengan ahli prostate. Begitu saya mendarat di Meksiko, saya ingat sekali kami sedang bersiap-siap untuk rent a car di sana. Tiba-tiba telepon saya masuk, ada yang call, dan saya lihat numbernya dari Kanada, dan saya angkat, dan ini yang saya dengar. Dan pertama kali dalam seumur hidup saya mendengar kabar ini. Mereka bilang, oh, this is from the Prostate Cancer Center. I'm calling you to make a follow up with you. Karena kita sudah lihat hasilnya semua, dan kamu harus segera. Dan saya sempat 2 kali saya tanya, excuse me, dari mana ini? Karena saya seperti tidak mau percaya akan apa yang saya dengar sendiri. Dia bilang Prostate Cancer Center from Calgary. Kamu harus segera datang karena kita akan langsung mengadakan biopsi prostate kamu. Wah, saya mendengar kata itu seperti mendengar sebuah seperti kena kilat yang besar. Saya nggak bisa. Saya seperti orang lumpuh mendengar kata-kata itu, dan badan saya dingin karena never in my life somebody call me from a cancer center. Kami melayani di gereja ini bersama-sama dengan jemaat dan rekan-rekan yang lain, semua hamba-hamba Tuhan di gereja ini melayani orang sakit cancer selama 2 tahun belakangan ini di gereja kami. Puji Tuhan. Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa menyembuhkan semuanya. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani mereka, ada kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun untuk orang-orang yang sakit dan cancer. Luar biasa. It's not about us. It's about the glory of Jesus Christ. Tapi begitu saya sendiri mendapat berita tentang cancer ini,
saya seperti seorang yang lumpuh, tidak bisa bergerak selama di Meksiko berhari-hari. Ya, saya sering berjalan sendiri, ya, seperti seolah-olah mau berteriak, seperti mau melepaskan saya punya perasaan gitu. Saya sangat-sangat depres hari-hari itu, ya. Selesai pelayanan di Meksiko, saya kembali langsung kami ke Kanada untuk langsung di follow up dengan cancer center di sana. Dan ini yang terjadi, saudara, sedang dalam persiapan itu saya mengalami depression. Saya mengalami rasanya hidup saya gelap. Saya mengalami apa yang namanya ketakutan yang luar biasa. Ketakutan itu begitu luar biasa sehingga saya nggak bisa tidur. Saya menjadi begitu cemas, khawatir, dan juga buntu pikiran saya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga saya ingat istri saya, puji Tuhan, dia menolong saya, dia support saya, ya. Sehari-hari saya tidak even untuk berjalan saja saya tidak punya kekuatan di lutut saya, saking begitu lemah tubuh saya. Saya hanya tidur saja di sofa sepanjang hari, ya. Makan juga tidak bisa, semua rasanya sudah tidak ada semangat hidup sama sekali. Saya patah semangat. Ya, biopsi sudah disiapkan dan memasuki hari-hari biopsi, di situ saya makin ketakutan, saya makin depres. Saya ingat pagi hari sebelum kami pergi ke rumah sakit, saya berdoa di situ. Saya tidak bisa berdoa. Saya hanya nangis. Saya hanya nangis. Merasakan nangis, depressed. Very hard for me. Ya. Tapi di tengah-tengah seperti itu Tuhan menyatakan kembali healing center. Healing center. Ya. Haleluya. Saya mengalami biopsi yang juga tidak mudah, tidak enak. Ya. Karena sedang dalam proses biopsi, tiba-tiba gedung rumah sakit ada alarm, fire alarm berbunyi sehingga saya harus dikeluarkan. Alat-alat yang sudah masuk ke dalam tubuh saya itu dicabut dan saya dinaikkan ke kursi roda, dibawa keluar segera karena semua mesti dievakuasi keluar daripada gedung itu segera. Dan waktu saya mengalami proses itu, tiba-tiba ada rasa seperti roh mati, seolah-olah saya mau mati. Saya ketakutan dalam perdarahan. Saya gemetar hebat dan tidak tertahankan. Saya nangis sampai badan saya berguncang dengan luar biasa karena semuanya bercampur menjadi satu, antara ketakutan, antara perasaan depres, semua menjadi satu sehingga saya dibawa kembali ke dalam rumah sakit dan akhirnya dokter memberikan saya obat penenang supaya saya bisa tenang. Dan itu diperlukan waktu mungkin sekitar 2 jam sehingga saya bisa normal kembali. Dan saya cuma bisa bilang sama mereka, I'm sorry. I cannot control myself, ya. Dan si Tuhan, akhirnya biopsi diulang, ya. Dan akhirnya saya boleh pulang. Pulang itu belum apa-apa. Di rumah saya harus menunggu kurang lebih 10 hari untuk menerima hasil biopsi ini. Nah, saya sudah bayangkan cancer dan lain sebagainya, harus dioperasi, harus surgery, dibuang prostat saya. One of my best friend, teman baik saya, Pastor Budi Chris Munando, tahun lalu itu mengalami hal yang sama seperti saya dan dia share buat saya. Dia mengalami PSA juga yang tidak setinggi saya, hanya levelnya sampai 4. Ya, yang normal adalah 0 to 3 dan dia 4. Dan unfortunate, dia ada cancer di dalam prostatenya, sehingga bukan hanya cancernya yang harus dibuang, tapi the whole part of his prostate itu harus dibuang semuanya. Dan saya mendengar share dari dia begitu, saya makin down. Saya merasakan that's it, that's the end of my everything, ya. Dan makin depres. Dan pada satu titik saya sudah tidak bisa tidur lagi dan saya akhirnya putuskan saya harus
ke dokter, family dokter saya untuk minta obat tidur di sana. Ya, ini beberapa hari sebelum biopsi results-nya keluar. Dan saya sudah tidak tahan. Saya datang ke dokter, "Doc, please help me." Dan dia lihat saya, dia bilang, "Wow, kamu you look so messy ya. Kelihatan sekali dalam keadaan depressed gitu. How can I help you?" Dia bilang, "I need sleeping pill." Saya bilang, I can't sleep, Doc. Ya, karena kejadian ini. "Oh, okay, hold on." Dan dia periksa saya sebentar dan kemudian she open up her computer, dia buka file saya, ya, dan dia mulai lihat di situ data saya dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Oh wow, ini ada good news. Hasil daripada biopsi kamu itu sudah ada di tangan saya." Nah, saya mau cerita satu buat kita semua. Dalam keadaan depres seperti itu, saudara, ya, di hari-hari di mana saya sedang menunggu keputusan dari dokter dan sebagainya, ya, tiba-tiba Tuhan ngomong lagi buat saya. Ini sebelum saya lihat hasilnya. Sekali lagi Tuhan bilang begini, "Healing Center." Dia bilang, seakan-akan Tuhan mau nekankan sekali lagi, membuat saya penekanan bahwa Healing Center itu adalah kemauannya Tuhan. And this is what I argue with God. Bukan argue, saya seolah-olah bilang sama Tuhan, bagaimana Tuhan Healing Center? Bagaimana healing ministry ini saya bisa lakukan kalau saya sendiri mengalami hal seperti ini? Lord, it doesn't make sense for me. Saya nggak bisa, Tuhan. Saya nggak bisa melayani dengan keadaan sakit, dengan ada cancer seperti ini, di prostate saya seperti ini. Saya bilang sama Tuhan. And that's when the Lord spoke to me. Dia bilang, "I will heal you first." Tuhan bilang seperti itu buat saya. Tapi karena saya dalam keadaan sangat-sangat anxiety, sangat ketakutan, suara itu saya dengar. Ya, tapi saya tidak pengaruh besar dalam hidup saya. Karena saya begitu anxiety, ya. Tapi saya simpan dalam hati, the Lord speak, "I will heal you." Dan benar, waktu dokter melihat hasil, dia bilang, "Wait, ini hasilnya sudah keluar." Ya, dan dia bilang begini tuh, "Good news, kamu tidak ada cancer sama sekali. Prostate kamu tidak ada cancer." Wow, saya seperti tidak percaya karena saya tidak siap untuk terima berita itu. Saya ke sana untuk minta obat tidur. Dan dokter bilang, "Selamat ya." Tapi karena dia bukan ahlinya, dia hanya dokter umum, dokter keluarga biasa, dia bilang, "Ini kamu udah ada appointment sama urologis kamu harus kembali untuk konsultasi lagi sama." Wow, saya terima kasih. Ya, saya terima kasih. Saya bersyukur hari itu kembali saya mulai bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya mulai kasih tahu keluarga saya, ya, dan orang-orang yang doakan saya kasih update luar biasa. Saya nangis, saya ingat saya ada di sebuah coffee shop di Tim Horton, di situ saya nangis, saya bilang, "Tuhan." Dan tiba-tiba Tuhan bilang, "I will heal you and you're healed." Engkau sudah sembuh. Ya, saya bersyukur karena saya disembuhkan. Haleluya. Tapi Tuhan bilang begini, "I'm teaching you." Saya sedang mengajar kamu untuk masuk bagaimana hidup di dalam satu lembah kekelaman, di dalam keadaan gelap, di dalam keadaan tidak ada pengharapan dan tidak ada satu orang pun bisa menolong kamu. Bagaimana rasanya seorang cancer patient, seorang yang menderita cancer itu seperti apa? You can feel it now. Itulah penderitaan yang aku izinkan engkau rasakan. Supaya dari situlah engkau akan memiliki compassion, belas kasihan yang luar biasa. Engkau tidak akan bisa tahan lagi melihat orang sakit apapun juga, terutama orang yang mengalami terminal illness seperti cancer seperti ini. Because you've been there. Walaupun hanya sesaat rasanya, tapi kamu pernah merasakan penderitaan, ketakutan yang luar biasa, keputusasaan daripada seorang manusia
yang tidak bisa menolong lagi. Uang tidak bisa menolong, dokter tidak bisa menolong, apapun juga sahabat tidak bisa menolong. Tapi pengharapan itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengajar. Nah, saya bersyukur, saya nangis, saya bilang, thank you Jesus, thank you Jesus. Karena disitulah saya ngerti Tuhan mau bawa ke dalam satu puncak pelayanan gunung. Tapi sebelum menaiki puncak pelayanan itu, kita akan melalui lembah kekelaman di situ. Tapi kita akan nanti naik mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Dan dalam lembah kekelaman ini ada begitu banyak orang sakit. Ada begitu banyak orang yang desperate, pengharapan, keputusasaan, kegelapan, hubungan-hubungan yang hancur semua. Mereka perlu Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ada di tempat itu sebelumnya, saya tidak bisa mengerti apa yang mereka alami. Dan hari-hari ini, Tuhan sudah taruh itu. Tuhan taruh di hati kami. Bagaimana rasanya? Kenapa kita harus menolong mereka? Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Hanya ada karena satu hal. Karena Yesus melihat dengan belas kasihan kepada orang-orang ini. Dia melihat begitu banyak ribuan orang datang. Firman Tuhan bilang, Yesus duduk dari pagi sampai malam hari. Dan semuanya dia layani. Karena ada belas kasihan. Karena Tuhan mempunyai compassion melihat domba-domba yang hancur seperti itu. Itu yang Tuhan tanamkan di hari-hari ini buat kami. Puji nama Tuhan. Saya boleh melewati itu semua. Dan saya tahu Tuhan akan bawa dalam satu pelayanan yang sangat-sangat luar biasa bagi domba-domba Tuhan agar diselamatkan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya pulang membawa kemenangan. Memang saya alami perdarahan setelah itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan saya mau saksikan setelah semuanya selesai, saudara, sampai hari ini. Ya, apa yang tadinya saya rasakan di tahun lalu, sepanjang tahun 2019, hari ini semuanya hilang. Saya kembali lagi buang air kecil saya, pipis saya kembali normal. Saya tidak lagi mengalami kesakitan apapun juga. Ya, saya tidak pernah harus tiba-tiba tengah malam harus ke kamar mandi. Ya, saya tidak pernah harus tiba-tiba di tengah jalan harus berhenti karena ada rasa urge yang begitu besar untuk tidak bisa menahan untuk kencing. Hari ini saya mau saksikan saya sembuh tanpa pengobatan, tanpa apapun juga. Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya percaya kanker itu sudah diangkat di dalam nama Yesus. Saya kembali ke dokter urologis. Saya konsultasi dan dia juga bacakan hasilnya. Dia bilang, you are completely healed. Tidak ada satu, bahkan dia bilang tidak ada satu kelainan pun di dalam prostat kamu. Ukurannya baik, semuanya normal. Saya sampai bilang, but what happened? Dia bilang, saya percaya Tuhan yang mengangkat semuanya itu. Dan even saya minta obat sama urologis saya. Saya bilang, but doc, I need some medication. Ya kan? Dan dia bilang, no, you don't need anything. Please go home. Hiduplah sebagai orang normal. Saya gak percaya, saya pulang, saya bilang, wow. Waktu Tuhan sembuhkan dengan tuntas semuanya. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi pelajaran yang saya ambil dari situ, Tuhan sedang mengajar kita semua. Dan Tuhan mau saya dirikan Healing Center Ministry ini. Kami pulang ke USA, ke Denver, Colorado, ya, dan kita masuk COVID-19 season. Dimulai dari bulan Maret, gereja sudah tutup, ya, sampai hari ini. Ya. Dan saya bergumul dalam hidup saya. Saya tanya, Tuhan kasih this healing center ini untuk apa Tuhan? Tuhan bilang, memasuki masa-masa COVID-19 ini akan banyak orang yang begitu desperate, ya, kehilangan pekerjaan, ya, mereka akan stress, very stressful, ya, bahkan juga banyak yang sakit. Tapi yang lebih parahnya adalah sakit kejiwaan, mentally illness, karena keadaan yang berubah dan mereka semua tidak siap.
ya, dengan perubahan yang begitu besar ini, tekanan, ya, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan bilang, inilah yang akan dilayani. Bukan hanya physical, tubuhnya yang sakit, tapi juga jiwanya yang harus disembuhkan. Juga hubungan-hubungan, ya, ada banyak hubungan, suami istri, pernikahan, hubungan dalam keluarga, hubungan dalam pertemanan, hubungan di gereja yang harus dipulihkan. Itu yang Tuhan katakan. Banyak sekali. Dan saya tanya, bagaimana caranya Tuhan? Ya, karena ini sekarang semuanya tutup. Saya bilang, gereja pun tidak bisa buka. Bagaimana cara kami melayani? Dan disitulah keterbatasan saya sebagai manusia. Dan Tuhan bilang, bukankah aku sudah berikan tahun ini adalah tahun new dimension. Ada sesuatu yang baru dan dimensinya itu berarti yang lama itu tidak bisa dipakai lagi. Harus pakai sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Ya, I keep asking God selama berbulan-bulan, saya tidak berbuat apa-apa. Dan saya menanyakan, gedung gereja kami belum jadi Tuhan. Saya bilang, itu hanya tanah kosong. Bagaimana kami bisa melayani mereka? Dan Tuhan menunggu sampai saya bisa mengerti isi hati Tuhan. Ya, saya berpikir harus ada gedungnya, ya. Tapi Tuhan bilang, when I go, you have to go. When I move, you have to move too. Terjadilah kita masuk dalam era the third Pentecost ini, ya, di mana kita hamba-hamba Tuhan diurapi oleh Roh Kudus di North America ini, di gereja-gereja kami, dengan teman-teman semua, rekan-rekan pelayanan semua, tiba-tiba Roh Kudus menyatukan hati kami, ya, bersama-sama untuk menggunakan satu movement, ya, sesama pastor semua dari banyak gereja, sekitar 10-11 gereja kami mulai bertemu, kami mulai fellowship, kami mulai Zoom meeting, dan tiba-tiba Tuhan mengurapi kita. Tuhan kasih satu gagasan yang luar biasa. Ayo, kamu bikin revival meeting, undang Pastor Nico untuk doa, untuk doakan, untuk urapi kita semua, ya, untuk mengadakan api impartasi daripada Third Pentecost ini untuk North America. Oh, kita semangat, kita kumpul semua, dan dalam waktu singkat kita atur semua. Dan terjadilah ada revival meeting, ya. Kita undang hamba-hamba Tuhan. Kita undang Ibu Christine Farak Nimpela untuk berdoa, ya, untuk mengurapi kita juga, dan kita akhirnya sepakat untuk mengadakan satu menara doa. Tiba Tuhan bilang tanggal 1 Juni buatlah menara doa. Kapan waktunya? Dan Tuhan bilang pagi hari dan malam hari, setiap hari, dari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Minggu, karena itu waktu ibadah kita. Dan semua sepakat kita atur waktu, dan kita launch semua. Sudah lebih dari 1 bulan, ya, kita ada menara doa di North America ini. Itu namanya United Prayer Tower. Dari gereja-gereja gabungan kita bergilir setiap pagi, setiap malam. Masing-masing ambil bagian, masuk, naik ke hadirat Tuhan, memimpin, dan ada jemaat Tuhan, pendoa-pendoa syafaat datang, masuk di dalam Zoom meeting ini, berdoa siang dan malam, pagi dan malam. Terus, non-stop setiap hari. Dan luar biasa, hadirat Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun di sana. Juga, walaupun kita kadang-kadang hanya sangat sederhana, hanya dengan satu gitar saja, kadang-kadang dengan keyboard, kadang-kadang ada satu tim yang doa bersama-sama, dari Toronto, dari Kanada, terus sampai Los Angeles, ya, dari east to west, north to south, semua berdoa bersama-sama, satu hati, pagi dan malam. Dan kami rasakan hadirat Tuhan. Pewahyuan Tuhan turun. Dan juga pengajaran firman Tuhan. Tiap kali ada yang diberikan pewahyuan Tuhan. Mengajar. Haleluya. Dari sana kemudian lahirlah Woman Fellowship. Woman of Worship. Keluarlah pelayanan-pelayanan baru. Ibu-ibu, istri-istri pendeta semua berkumpul. Dan mendirikan satu pelayanan baru. Ministry untuk the woman of God. Haleluya. Dan Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk mengajar, untuk mengimpartasi roh Tuhan. Luar biasa. Dan kemudian juga youth ministry muncul. Gabungan unity in one heart bersama-sama. Semua pemimpin youth bersama-sama dan membawa pasukan youthnya. Fellowship bersama-sama. Haleluya, new dimension. Juga anak-anak sekolah minggu. Ya. Dan yang terakhir kemarin kaum bapak bersama-sama. Bangkit.
Ya, kita sudah ada men's fellowship setiap hari Minggu, Denver time 6 p.m. Haleluya. Bapak-bapak ditransform kembali menjadi seperti Yesus semua. Haleluya. Karena Bapa adalah sumber dari segala sesuatu di dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita itu adalah gereja Tuhan. Dan kalau gereja ini sehat, kalau keluarga sehat, maka gereja itu sehat. Kalau gereja sehat, maka komunitas kita juga akan sehat. Kalau community kita sehat, kota akan sehat. Kalau kota sehat, maka state akan sehat. State sehat, maka negara akan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya share buat teman-teman di United Prayer Tower ini apa yang Tuhan berikan. Ya, mengenai healing center ini saya share buat teman-teman hamba-hamba Tuhan semua menangkap isi hati Tuhan. Dan kita bilang, wow, kalau begitu bagaimana kalau kita buat satu hari khusus untuk berdoa untuk kesembuhan, divine healing, kesembuhan dari Tuhan untuk orang-orang lewat internet, lewat Zoom meeting seperti ini. Saya share kepada leader saya di Indonesia, Pastor Paul Wijaya, dan saya katakan ini yang saya dapat, Pastor Paul. Ya, awal tahun ini kesembuhan yang saya dapat, ini yang Tuhan sedang ajarkan saya. Ini cara Tuhan mengajar saya untuk masuk dalam healing center ministry ini. Dan tiba-tiba Pastor Paul juga share dengan sangat-sangat excited. Dia bilang, kamu tahu man, ya, saya baru saja selesai bicara dengan senior pastor kita, dengan Pastor Nico. Dan beliau mengatakan, oh, kita akan ada satu healing worship, yaitu pelayanan kesembuhan, bukan lewat penumpangan tangan, karena kita tidak bisa lakukan itu, tapi lewat meeting, lewat Zoom, lewat elektronik seperti ini, lewat social media, waktunya bersamaan. Haleluya. Sebelum itu, saudara, sedang saya termenung-menung, sedang merancang apa yang saya harus buat dengan healing center ini. Sebelum saya share dengan Pastor Paul, leader saya, ketua rayon saya di Indonesia, kami sedang menyusun, sedang memikirkan bagaimana bentuk pelayanan ini. Tiba-tiba seorang ibu Tati dari Jakarta, Indonesia, dibangunkan Tuhan pada pukul 3 pagi. Ini terjadi 2 minggu yang lalu, saudara. Dan Tuhan bicara dengan sangat jelas dan dengan sangat kuat buat dia. Kamu hubungi sekarang juga, ya, hubungi Kosalmon Cilani di Denver, Colorado, dan sampaikan buat mereka. Dan apa yang harus disampaikan? Healing Center. Sampaikan. Tuhan mau adakan Healing Center. Dimulai dengan hamba-hamba Tuhan ini. Dan dia tidak menunggu terlalu lama. Dia langsung call kami. Dan saya lagi duduk di meja di komputer saya dengar dia bicara dengan istri saya, dan saya dengar dia katakan Healing Center. Saya kaget karena saya bilang, saya nggak pernah share hal ini. Tapi Tuhan bicara langsung untuk seorang pendoa siapa, untuk sampaikan kepada kami. Lakukan segera. Tuhan akan datang segera. You have to do it as soon as possible. Lakukan ini urgent. Tidak bisa ditunda dan harus secara tepat. Dan harus dilakukan dengan segera. Oh, saya nggak bisa tahan. Dan kemudian saya share kepada pemimpin saya, kepada rekan-rekan, para pastor yang ada di Amerika ini, di North America, Canada, dan di Amerika. Dan mereka menangkap isi hati Tuhan. Dan apalagi waktu saya dengar Pak Pastor Nico juga langsung memulai mendapat satu visi yang sama dari Tuhan. Yaitu mengadakan satu worship healing. Yaitu healing lewat worship, lewat penyembahan. Karena ada satu hal yang Tuhan bilang buat saya, mohon, yang akan menyembuhkan itu adalah hadiratku. Hadiratku yang akan menyembuhkan mereka. Dan saya lakukan. Ya, saya share, akhirnya kita setuju. Hari Senin, ya, pada tanggal 20 Juli ini, ya, kita akan mulai mengadakan satu platform di Zoom meeting kita, ya, di mana kita akan mengundang orang-orang yang terbeban, yang letih, lesu, berbeban berat, dan yang terikat, yang hidup dalam dosa, dan juga yang terikat dalam sakit, penyakit, dan kutuk, dan lain sebagainya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan masuk, dan nanti kita akan menyembah Tuhan. Ya, nanti firman Tuhan akan disampaikan, tapi ada penyembahan, ada hadirat Tuhan yang akan turun. Dan hadirat Tuhan itu akan menjamah hidup
orang-orang yang sakit ini dan yang sakit ini Tuhan akan jamah dan disembuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan terjadi healing center ini karena Tuhan mau seperti itu. Haleluya. Ini yang saya sampaikan buat kita. Tangkaplah isi hati Tuhan, ya. Dan Tuhan bilang begini, ajaklah orang-orang itu yang sakit. Mereka tidak bisa datang ke dokter, mereka tidak bisa datang ke gereja untuk didoakan, tapi ada platform ini, ya, lewat internet seperti ini, lewat Zoom meeting seperti ini. Layani mereka, siapkan mereka untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan nanti hadiratku yang akan menyembuhkan. Saya tanya Tuhan, bagaimana caranya? UPT itu, United Prayer Tower yang sudah ada sebulan itu, itulah wadahnya, kata Tuhan. Ya, orang-orang yang siang malam berdoa, berseru-seru, Yeremia 33 ayat 3. Maka Tuhan juga nanti akan menyembuhkan, menjawab mereka dan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tapi yang penting, hadiratku ada di tengah-tengah mereka. Dan hadirat Tuhan itu sudah ada selama ini. Waktu kita berdoa siang dan malam, pagi dan malam, oh, orang-orang yang hancur hati menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan hadir. Sekarang waktunya bahwa umatku yang sakit, aku akan sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya. Ini yang saya mau sampaikan. Ada 3 firman Tuhan yang penting sekali saya mau katakan. Kenapa? Yesus ada 2000 tahun yang lalu melayani di bumi ini. Ya, namun Yesus punya keterbatasan. Sebagai manusia ilahi, dia hanya berada di satu tempat, satu waktu. Dia hanya bisa menyembuhkan sebatas dia berada waktu itu saja. Tapi pelayanan Yesus sudah selesai. Dia naik ke surga kembali di rumah Bapa, menyiapkan rumah, istana, mansion bagi kita semua. Tapi dia mengutus Roh Kudusnya, mengurapi kita 2000 tahun yang lalu. Pertama kali Pentakosta terjadi di loteng atas Yerusalem. Kenapa? Murid-murid Tuhan Yesus, juga saya, dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dulu. Bukan hanya sendiri seperti Tuhan Yesus. Sekarang gereja bisa lakukan ini tanpa batas. Gereja bisa melakukan lewat Zoom meeting seperti ini. Rumahmu adalah gerejanya Tuhan hari-hari ini. Hidupmu adalah Yesus itu. Jadilah pembawa berita baik. Jadilah pembawa kesembuhan untuk bangsa-bangsa, untuk semua orang di seluruh dunia. Jadilah, melayanilah seperti Tuhan Yesus, berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan. Preach, teach, and heal the people. Tuhan akan membuka pelayanan ini dalam satu new dimension yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini. Memang pintu gereja tertutup, tapi pintu social media sekarang terbuka dengan sangat besar. Tidak ada batas waktu, tempat, tujuan, ya, semuanya Anda bisa lakukan. Yesus menyertai Anda, Immanuel, kuasanya menyertai gerejanya. Ya, percaya, iman. Hari-hari ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar yang belum pernah terjadi sebelum Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya di akhir zaman seperti ini. Siapkan dirimu. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan, ya, dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Injil Yohanes ayat 14. Ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda adalah gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Anda memiliki pengurapan Roh Kudus. Anda dan sayalah yang akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus dulu belum ada internet, belum ada Zoom meeting seperti ini. Hari ini kita akan melakukan persis tepat seperti firman Tuhan, lebih besar dimensinya, tidak terbatas. Hari ini dimanapun juga Anda mendengar firman Tuhan, karena kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih banyak dimensinya dari yang Yesus pernah lakukan. Haleluya. Itulah Anda dan saya. Lakukan bagian saudara
Lakukan pekerjaan Tuhan hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus itu sedang menyertai saudara. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus datang karena diutus oleh Bapa di surga. Dan dia melakukan tugasnya sempurna dan selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tebus dosa kita semua. Ini kembali terangkat naik ke surga. Tapi sekarang dia mengutus kita, gerejanya, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara, bangkitlah, percayalah bahwa saudara adalah orang utusan Tuhan. Saudara bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan Tuhan begini saja. Nope, saudara menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang lebih besar hari ini. Katakan amin, saudara. Ya. Dan ayat berikutnya 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, firman Tuhan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini tugas gereja. Ini tugas saya dan saudara hari-hari ini. Yaitu untuk membinasakan perbuatan iblis. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis datang apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang terbebas. Hidup dalam kemuliaan Tuhan buat kita semua. Lakukan itu hari-hari ini. Inilah tuntunan Tuhan buat kita. Dan ayat yang terakhir. Kisah Rasul 10. Ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kalau Allah menyertai Tuhan Yesus, hari ini kita disertai dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Untuk apa? Berjalan berkeliling. Ya, menginjil berkeliling. Beritakan kabar baik berkeliling lewat Zoom meeting saudara. Sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Healing Center. Tuhan mau kita lakukan ini. Tuhan sudah mengutus kita. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya duduk di gereja, di kursi gereja. Bangkit. Ayo, keluarlah. Gunakan semua fasilitas yang ada. Sampaikan kabar baik. Layanilah Tuhan. Sembuhkanlah semua yang sakit. Lepaskan mereka dari kuasa iblis. Roh Kudus menyertai hidup saudara. Roh Kudus mengurapi kita. Immanuel. God bless you. You can connect with us through Facebook, Instagram, websites, and our YouTube channel. If you have any more questions or need further assistance, comment down below. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. Here are some of our daily activities. For every Monday night, we have a prayer tower at 7 p.m. We are inviting you to our daily cool gatherings for every Wednesday night,
Thursday night and Friday night. We also have youth encounter meetings for every Saturday at 6 p.m. For our kids' church, we have meetings every Sunday after Sunday service at 12 p.m. And by the way, all of these activities and meetings will be held through Zoom calls. If you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through it. We'll be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. Hari ini juga, nanti jam 4.30 sore, ada fellowship, Women of Worship Fellowship. Para ibu-ibu akan berkumpul kembali yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Christine Faraknimela dari Indonesia. Mari kumpulkan semua ibu-ibu yang Anda kenal, masuklah dalam undangan Zoom yang akan kita berikan di bawah ini. Demikian juga hari ini juga jam 6 sore kaum bapak atau kaum pria akan berkumpul dalam Men's Fellowship yang kedua. Pastor Roy Untu dari Batam, Indonesia akan memberkati kita dan mengajar kaum pria untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Mari datang, undang juga semua kaum pria, teman-teman, sahabat masuk dalam Zoom meeting di bawah ini. Demikianlah pengumuman dari kami pada hari ini. Thank you and God bless you. I know I give you a lot of information, but that's all for now. Before we dismiss, let's receive God's blessing. Mari saudara siapkan hidup kita sama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. May the Lord bless you and protect you. And may the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom in the name of Jesus Christ. And if you receive it, come on, say Amen. God bless you semua. Have a wonderful Sunday, and I will see you again next week. Bye.